Salam jumpa di channel Waktunya Ekonomi. Waktunya kita mengulas topik-topik ekonomi yang aktual, yang sedang hangat jadi pembicaraan, yang akan kita ulas baik dari perspektif teoritis dan aplikatif. Dengan harapan tayangan ini bisa menjadi sarana edukasi bagi kita semua. Bersama saya, Sunarsit. Pada sesi kali ini, saya akan membahas topik tentang resesi ekonomi. Apa itu resesi? Kenapa resesi itu bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya resesi? Dan bagaimana upaya pemerintah di dalam mencegah terjadinya resesi ekonomi. Sebagaimana diketahui, dunia sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Setiap negara berupaya mencegah terjadinya penularan yang secara masif terkait dengan COVID-19. Dalam rangka itu, pemerintah di setiap negara melakukan pembatasan aktivitas ekonomi, pembatasan aktivitas produksi, pembatasan aktivitas manusia. Akibatnya, aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilakukan sekarang terhenti. Sekarang kita saksikan berbagai aktivitas produksi, industri manufaktur, perdagangan, pariwisata, praktis mengalami gangguan, praktis terhenti. Kemudian orang biasanya belanja di berbagai tempat pusat perbelanjaan, sekarang kita bisa lihat sudah mengalami penurunan drastis dibandingkan sebelum masa-masa COVID. Itulah yang kemudian menyebabkan kondisi ekonomi mengalami pelemahan, yang kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan resesi, termasuk di negara kita Indonesia. Nah, coba kita perhatikan beberapa cuplikan berita, ya, cuplikan berita terkait dengan resesi. Ini saya ambil dari beberapa media, dari Tempo dan dari Kata Data. Misalnya di Tempo diberitakan berikut 7 negara yang jatuh di resesi ekonomi, jurang resesi ekonomi. Itu artinya Tempo sudah melihat ada 7 negara setidaknya yang sudah masuk di dalam resesi atau sudah mengalami resesi ekonominya. Kemudian RI terancam resesi. Kemudian si politikus Fadlizon mengatakan pemerintah salah resep. Nah, mungkin pandangannya resesi ini terjadi karena resep atau kebijakan pemerintah yang keliru, mungkin begitu ya. Nah, kemudian kita lihat di Kata Data ini ada berita Filipina masuk jurang resesi akibat efek karantina ketat selama masa pandemik. Jadi menurut Kata Data, berita Kata Data, Filipina sudah masuk resesi. Ekonomi RI terkontraksi. Nah, gitu kan? Pemerintah genjot stimulus. Nah, Bu Sri Mulyani membantah resesi sudah terjadi. Ekonomi kuartal ketiga berpotensi tumbuh 0%. Kalau 0% sebenarnya tidak tumbuh, tetapi dia tidak mengalami kontraksi, tapi juga tidak tumbuh. Kira-kira begitu ya. Nah, itu kira-kira beberapa sejumlah berita yang kita bisa tangkap di media terkait dengan ancaman resesi, terutama di negara kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah memang negara kita ini sudah masuk resesi atau belum? Nah, ini yang mungkin kita akan bahas baik secara teoritis maupun secara aplikatifnya seperti apa. Nah, kita mulai dari definisi resesi itu apa dulu ya, biar kita sama nih pandangannya gitu ya. Pertama, patut dicatat bahwa sampai dengan saat ini belum ada satupun definisi yang resmi terkait dengan definisi resesi. Kebanyakan ya definisi resesi itu muncul dari para analis ekonomi, para pengamat ekonomi, atau lembaga yang mengelola riset-riset tentang ekonomi, yang karena pengalamannya, karena aktivitasnya dalam melakukan riset, dia kemudian bisa menyimpulkan bahwa kalau kondisi seperti ini, penurunan seperti ini, maka itulah tandanya negara tersebut disebut sebagai sudah masuk resesi. Nah, tetapi ada satu pandangan yang memang sama diakui bahwa resesi itu
terjadi akibat adanya penurunan ekonomi, penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Ya, satu periode tertentu itu diukur dengan dengan cara tersendiri begitu ya, yang kemudian itu disepakatin kalau suatu periode ini terjadi pertumbuhan ekonomi yang melemah sekian atau sekian begitu, maka itulah yang bisa dikatakan ekonomi kita mengalami resesi. Tetapi periode yang dimaksud tentu bukan periode yang pendek. Ya, bukan periode yang pendek untuk bisa menentukan apakah negara itu sedang mengalami resesi atau tidak. Kenapa tidak boleh kita mengambil periode yang pendek? Supaya kita bisa tahu konsistensi data tersebut. Data ini bisa jadi sekarang ekonomi lagi turun, besoknya lagi ekonomi kita naik kembali. Nah, ekonomi naik turun itu kan sebenarnya biasa di dalam perekonomian dalam kenyataannya. Makanya itu, ya, supaya kita tidak salah di dalam memberikan kesimpulan terkait perekonomian suatu negara, maka ketika kita mengukur untuk menentukan apakah negara tersebut resesi atau tidak, maka kita harus ambil periode waktu yang lebih panjang, ya, supaya konsistensi datanya bisa kelihatan. Gitu, ya. Nah, ini beberapa pendapat dari beberapa ekonom yang saya kutip terkait dengan definisi resesi. Menurut Clayson dan Ihan Kos, ini dua-duanya ini adalah seorang ekonom IMF, dia menyebutkan bahwa resesi itu terjadi apabila satu, ya, tingkat pengangguran meningkat, ya. Yang kedua, company profits atau laba perusahaan mengalami penurunan atau jatuh, masuk ke dalam ke dalam fase mengalami kerugian. Yang ketiga, pasar keuangan mengalami crash. Ya, pasar keuangan mengalami crash. Dan yang keempat, sektor perumahan itu mengalami kejatuhan atau collapse. Nah, itu kalau fenomena-fenomena ini terjadi secara konsisten dalam periode tertentu, maka kata yang paling tepat untuk menggambarkan perkembangan tersebut adalah ya resesi. Nah, itu. Cuman di sini Clayson tidak menyebut periodenya. Berapa lama dikatakan data itu konsisten dan bisa disimpulkan sudah masuk resesi. Nah, ada satu definisi juga di sini yang dikembangkan oleh NBER, National Bureau Economic Research. Ini sebuah lembaga non-profit swasta di Amerika Serikat yang aktif melakukan penelitian-penelitian ekonomi yang sudah lama sekali berdiri, dan karena konsistensinya, maka terminologi-terminologi dan kajian-kajiannya dari NBER ini dipakai oleh banyak orang, termasuk institusi negara. Jadi tentang definisi resesi dan segala macam itu juga banyak diambil dari NBER. Nah, NBER menyebutkan bahwa suatu ekonomi dikatakan resesi bila ya terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam satu perekonomian. Ya, terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan di dalam perekonomian. Jadi ada kata-kata signifikan di sini. Nah, kata-kata signifikan itulah yang menentukan apakah ekonomi itu masuk dalam wilayah resesi atau tidak. Nah, cuman masalahnya yang disebut signifikan itu kalau pakai angka berapa sih angkanya? Nah, itu juga belum kejawab dari terminologi itu. Dan kemudian dia juga menyebutkan lasting more than a few months, atau terjadi penurunan aktivitas ekonomi itu terjadi dalam beberapa bulan secara kontinu. Nah, secara beberapa bulan secara kontinu. Terus menerus. Ya, terus menerus, tidak ada jeda. Misalnya yang jeda itu yang dimaksud adalah hari ini negatif, besok positif, bulan ini negatif, bulan depan positif. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi konsisten negatif, 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 dan berlangsung selama beberapa bulan. Jadi di situ dia kuncinya. Jadi di sini dia sudah menyebutkan frame waktunya, ya, beberapa bulan. Tapi tidak menyebutkan berapa bulan. Nah, kira-kira begitu ya.
Dan penurunan aktivitas ekonomi itu biasanya dilihat dari produksi. Biasanya dilihat dari tingkat pengangguran dan indikator-indikator ekonomi lainnya, seperti di pasar keuangan, seperti indeks manufacturing, seperti indeks kepuasan konsumen, seperti indeks penjualan, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk indeks harga rumah juga biasanya dipertimbangkan di dalam menentukan apakah kondisi ekonomi satu negara itu masuk ke zona resesi atau tidak. Jadi itu terminologinya. Nah, kalau di sini kita belum melihat nih, belum bisa menentukan ukuran yang fix, ukuran yang tetap. Bagaimana sih kita menentukan suatu kondisi di mana ekonomi kita tersebut masuk resesi atau tidak? Nah, maka ada rule of thumb sekarang. Rule of thumb itu resesi itu bisa masuk resesi itu maka suatu ekonomi bisa dikatakan resesi bila negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Itu ya, selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, itu rule of thumb-nya. Ya. Jadi, itu kira-kira yang sekarang dipakai untuk menentukan apakah ekonomi resesi atau tidak. Nah, kita coba sekarang masuk ke contoh misalnya ya. Contoh misalnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ya, kita bisa saksikan perekonomian Amerika Serikat sebelum COVID-19 itu tumbuh 2,3% pada kuartal keempat 2019. Angka 2,3% ini untuk ukuran ekonomi Amerika Serikat itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ya, karena kita bisa saksikan ya, pada tahun 2017 pada kuartal 1 pertumbuhan ekonominya Amerika Serikat itu baru 2,1%. Kemudian naik begitu ya, dan kemarin itu sebelum COVID 2,3%. Angka yang cukup tinggi sebenarnya. Tetapi pasca COVID, yaitu pasca kebijakan lockdown dilakukan di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi mereka menjadi turun 0,3%. Masih positif, ya, masih positif. Tetapi, turun tapi masih positifnya. Kemudian baru mengalami kontraksi itu pada kuartal kedua kemarin, yaitu mengalami pertumbuhan minus 9,5%. Dari perspektif ini sebenarnya kalau kita mengacu terminologi yang biasa dipakai tadi, negatif selama 2 kuartal berturut-turut, maka sebenarnya Amerika Serikat ekonominya sampai dengan kuartal kedua belum mengalami resesi. Karena belum memenuhi syarat 2 kali berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat angka pengangguran. Sebenarnya angka pengangguran di Amerika Serikat sebelum COVID itu menurun. Artinya, lapangan kerja di Amerika Serikat itu sebenarnya membaik sebenarnya sebelum COVID. Tetapi begitu terjadi COVID, kita bisa saksikan angka penganggurannya naik dari 3,5% pada bulan Februari, naik menjadi 4,4%, naik kemudian melonjak drastis menjadi 14,7% pada bulan April 2020. Tetapi kemudian sedikit demi sedikit mengalami penurunan tuh angka penganggurannya menjadi 13,3% menjadi 11,1%. Mungkin penurunan ini terjadi karena Amerika Serikat sudah mulai melonggarkan pembatasan-pembatasan, ya. Tadinya dibatasin full, sekarang dibatasin terbatas. Pengetatannya sudah mulai dikurangi lah kira-kira gitu, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang sudah bergerak kembali, gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia sekarang kalau begitu? Apakah Indonesia juga sudah masuk resesi seperti dikhawatirkan banyak orang? Nah, kita pakai pendekatan yang sama juga untuk menentukan ekonomi Indonesia itu resesi atau bukan. Pada kuartal 2 kemarin, sebagaimana diumumkan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tumbuh minus 5,32% year on year, ya. Minus 5,32% year on year, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan angka ini Indonesia sudah masuk resesi? Ya, kita lihat angka pertumbuhan sebelumnya. Ya, angka pertumbuhan sebelumnya kita bisa lihat
pada kuartal keempat, secara year on year, angka ekonomi kita itu 4,97%. Kemudian menurun menjadi 2,97% pada kuartal pertama di 2020 dan mengalami kontraksi pada 5,32% atau minus 5,32%. Nah, mungkin sekaligus saya jelaskan apa itu pertumbuhan year on year. Ini karena beberapa orang masih belum bisa mengerti itu apa arti pertumbuhan year on year itu. Pertumbuhan year on year itu adalah diperoleh dengan cara membandingkan antara PDB yang diperoleh pada kuartal sekarang dengan PDB yang diperoleh pada kuartal yang sama pada tahun lalu. Contoh misalnya pada kuartal kedua 2020 ya PDB kita itu mencapai 2.590 triliun ya 2.590 T. Nah, kita bandingkan dengan kuartal kedua 2029 yang mencapai 2.735 triliun. Jadi 2.590 dikompar dengan 2.735. Itu artinya turun kan? Nah, itulah yang kemudian ketemulah angka minus 5,32% tersebut. Nah, selain kita punya pertumbuhan year on year, kita juga punya pertumbuhan secara kuartal to kuartal. Di mana secara kuartal to kuartal, pada kuartal kedua 2020, angka pertumbuhan ekonomi kita minus 4,19%. Dan kalau kita lihat, pertumbuhan minus itu sudah terjadi sejak kuartal keempat 2019. Kuartal to kuartal ya, yaitu dari minus 1,74% pada kuartal keempat 2019, kemudian minus lagi menjadi 2,41% pada kuartal pertama 2020, dan kembali minus dengan angka yang lebih dalam, lebih besar lagi, yaitu minus 4,19% pada kuartal ke-2 2020. Kalau kita lihat di sini, secara kuartal to kuartal, pertumbuhan ekonomi kita sudah tiga kuartal mengalami pertumbuhan minus atau 3 kuartal mengalami kontraksi. Pertanyaannya, apakah dengan kinerja seperti ini, ekonomi Indonesia sudah masuk resesi? Nah, jawabannya adalah yang disebut dengan resesi itu adalah bila pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan minus 2 kuartal berturut-turut secara year on year, bukan kuartal to kuartal. Itu artinya, karena secara year on year kita baru negatif itu di kuartal kedua, sementara kuartal sebelumnya masih positif, maka secara teknikal ekonomi Indonesia belum masuk zona resesi. Itu jadi pengertiannya seperti itu. Nah, pertanyaannya, tadi di berita ada 7 negara yang sudah masuk resesi. Itu kan? Nah, sekarang coba kita lihat beberapa negara, ini saya sampling saja ya, yang sudah masuk zona resesi. Ini ada beberapa data yang saya ambil dari Trading Economics per tanggal 6 Agustus kemarin. Nah, kita lihat di sini beberapa negara. Jerman sudah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sejak kuartal 1 dan kuartal kedua. Itu artinya pada kuartal kedua, Jerman sudah masuk zona resesi. Turki pada kuartal pertama ya itu masih positif 4,5%. Pada kuartal kedua belum keluar datanya, tapi saya perkirakan dia akan negatif. Tetapi Turki pada periode saat ini dia belum bisa disebut masuk zona resesi. Tapi Turki pernah mengalami resesi, yaitu pada tahun 2019, yaitu pada kuartal pertama tahun 2019, yaitu minus 2,3% pada kuartal pertama di 2019. Jepang ternyata sudah mengalami resesi
karena pertumbuhan ekonominya sudah negatif sejak di kuartal keempat sebelum ada COVID secara resmi terjadi di Wuhan. Itu artinya Jepang resesi tidak hanya karena COVID, tetapi juga karena faktor-faktor yang lainnya. Ya. Cina kuartal pertama minus 6,8%. Tapi kuartal kedua dia positif 3,2%. Itu artinya Cina belum terkena resesi. Ya. Cina ini sudah kita ketahui adalah pertama kali ditemukannya COVID-19. Tetapi dia langsung melakukan lockdown full di pusat kota terjadinya COVID-19 tersebut, dan termasuk diikuti oleh kota-kota lainnya, sehingga secara keseluruhan pada kuartal pertama ekonomi Cina negatif menjadi 6,8. Tetapi karena kemudian dibuka pada kuartal kedua, karena dia sudah yakin dampak COVID bisa diminimalisir, maka pada kuartal kedua ekonominya kembali tumbuh menjadi positif, tumbuh 3,2%. Hong Kong bahkan kontrak ekonomi sudah mengalami pertumbuhan minus sejak kuartal ketiga tahun 2019. Sama dengan Jepang, itu artinya Hong Kong sudah mengalami resesi sebelum adanya COVID resmi. Ya. Filipina dan Singapura, ini dua negara yang sudah mengalami resesi di negara dua ASEAN. Ini dua negara di ASEAN yang sudah masuk wilayah resesi. Indonesia belum, Malaysia belum, Thailand juga belum, Argentina bahkan sudah resesi sejak tahun 2018. Karena Argentina banyak mengalami pergolakan politik dan ekonomi, sehingga kondisi ekonominya sangat-sangat memprihatinkan saat ini. Meksiko juga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sejak kuartal kedua 2019, dan sebelum COVID, Meksiko sudah masuk di dalam zona resesi. Itu artinya beberapa negara sudah masuk zona resesi, tetapi beberapa di antaranya itu terkena resesi bukan karena COVID-19.